saya Nelson. Pada saat ini juga saya akan menyampaikan renungan yang dimana akan memberikan semangat iman-iman kalian yang lama tidak bertumbuh, dan ketika kalian mendengarkan renungan dari saya berharap kalian bisa membangkitkan iman kalian. Sebelum mendengarkan, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami bisa bangun dan mendengarkan sebagian dari renungan yang hamba-Mu sampaikan ini. Tuhan, berkatilah Tuhan setiap telinga-telinga yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus urapilah hamba-Mu. Haleluya, amin. Nah, jadi di sini saya akan menyampaikan firman Tuhan, yaitu yang berjudul mata jasmani dengan mata iman. Yaitu sebelum kita membahas selanjutnya, mari kita baca Alkitab kita di Perjanjian Lama, yaitu di 2 Raja-Raja 6 ayat ke-8 sampai 17. Tapi di sini saya akan mengambil dari ayat 8 sampai 12 biar tidak terlalu kepanjangan, yaitu tindakan Elisa dalam peperangan melawan Aram. Raja negeri Aram sedang berperang melawan Israel. Ia berunding dengan pegawai-pegawainya, lalu katanya, "Ke tempat ini dan itu haruslah kamu turun menghadang." Tetapi abdi Allah menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, "Awas, jangan lewat dari tempat itu, sebab orang Aram sudah turun menghadap ke sana." Ayat ke-10, sebab itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa memperingatkannya kepadanya, supaya berawas-awas di sana, bukan sekali 2 kali saja. Ayat ke-11, lalu mengamuklah hati Raja Aram tentang hal itu, maka dipanggilannya pegawai-pegawai itu, katanya kepada mereka, "Tidakkah dapat kamu memberitahukan kepadaku siapa dari kita memihak kepada Raja Israel?" Ayat ke-12, tetapi berkatalah salah seorang pegawainya, "Tidak tuanku Raja, melainkan Elisa, nabi yang di Israel. Dialah yang memberitahukanlah kepada Raja Israel tentang perkataan yang diucapkan oleh tuanku di kamar tidurmu." Nah, sampai di situ. Nanti saya lanjutkan ayat 16 dan 17-nya. Yaitu kalian tahu semua, yaitu Nabi Elisa. Yaitu kalian pasti tahu Nabi Elisa adalah murid dari Nabi Elia. Dan di sini ada contoh peperangan, yaitu kalian semua tahu kan film peperangan, kalian pasti suka film peperangan. Dan di sini ada peperangan orang Israel, bangsa Israel melawan bangsa Aram. Peperangan orang Aram dan Israel, di mana Raja Aram itu menyerang orang Israel, tetapi orang Israel selalu tahu apa yang dilakukan orang Aram itu. Dan di situ raja sangat marah karena kok setiap dia bertindak ingin membuat langkah untuk menyerang bangsa Israel, dia selalu kalah. Dan di situ dia berkata, bangsa Aram ini berkata, "Siapa yang memihak dari kita? Siapa yang ada mata-mata di sini?" Dan salah satu pegawainya bilang, "Tidak tuanku Raja, namun ada satu abdi Allah, yaitu Elisa itu." Nah, di situ Elisa dipenuhi oleh hikmat Allah, sehingga apa yang diperbuat Raja Aram itu untuk bangsa Israel, untuk menyerang bangsa Israel, dia selalu kalah. Dan di sini ketika dia marah, yaitu bangsa Aram ini ingin menangkap bangsa Israel, ingin menangkap Nabi Elisa. Dan di mana itu ada bujangnya yang namanya, gak tahu namanya siapa, pokoknya bujangnya Elisa ini sangat muda. Dan di situ ketika bangsa Aram berkumpul banyak, di situ bujangnya Elisa sangat ketakutan. Dan Elisa berkata, yaitu di ayat 16, jawabnya,
Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Kalian pasti tahu kan, yaitu kalau bangsa Israel disertai oleh malaikat-malaikat Tuhan, tetapi bujangnya Elisa ini tidak tahu, dan dikatakanlah, Tuhan, bukakanlah mata bujang ini sehingga bisa melihat bagaimana pasukan-pasukanmu membela kami. Nah, dalam kehidupan sehari-hari pasti menggunakan mata jasmani, yaitu mata kita seperti bujang itu melihat pasukan bangsa Aram yang besar, sangat ketakutan, sangat khawatir, sangat pokoknya negatif lah. Nah, dan di situ juga seperti bangsa Israel, seperti bujangnya Elisa itu tadi, yaitu dia sangat ketakutan saat bujangnya Elisa itu berkata kepada Elisa, dia berkata tidak banyak yang lebih menyertai mereka, yaitu kalian sadar bahwa matanya bujangnya Elisa itu dibukakan oleh Tuhan. Jadi kalian pasti sadarlah kalian bahwa yang membukakan mata iman yaitu Tuhan. Dan di sini kalau kita melihat dengan mata iman kita, nah ini kan sudah dibukakan mata bujangnya Elisa tadi untuk melihat pasukannya si bangsa Israel ini, bangsa Israel melawan bangsa Aram. Pasukan bangsa Aram sangat besar, sangat banyak, namun tidak tahu kalau Tuhan tuh membela dia gitu loh, membela bangsa Israel. Nah, saat itu juga mata bujangnya dibukakan sehingga tahu tentara-tentara Tuhan tuh banyak sehingga menyertai mereka. Dan disitulah dimana semua tentara-tentara bangsa Aram itu buta. Nah, disitu juga bujangnya Elisa itu tahu kalau yang menyertai mereka tuh yaitu Tuhan sendiri. Nah, seperti itu tadi, kalau kita melihat dengan mata iman kita akan melihat rancangan-rancangan Tuhan yang indah, rancangan Tuhan yang baik, rancangan Tuhan yang sungguh besar dalam kehidupan kita. Terus rancangan Tuhan yang pasti yang menimbulkan semangat kita, terus berpengharapan baru, tidak letih lesu dan lain sebagainya. Dan di sini pertanyaan, bagaimana kita bisa melihat mata iman kita? Yaitu dengan dekat dengan Tuhan. Caranya bagaimana? Yaitu caranya kita harus mempunyai keintiman dengan Tuhan, yaitu dengan berdoa atau bisa disebut dengan saat teduh. Terus yang kedua, membatasi area kita jatuh dalam dosa. Yang paling tiga yaitu berpuasa. Dan di sini juga saya akan akhiri, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih bahwa firman yang hamba-Mu sampaikan ini Tuhan bisa bermanfaat untuk teman-teman Tuhan untuk menjalani aktivitas. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.